Yang kamu khotbahin bapak-bapak, terus suami-suami. Jadi sekarang suami sudah pada bertobat, istrinya yang tidak bertobat. Jadi istrinya pada selingkuh. Jadi hari ini saya mau khotbah buat suami dan istri. Semua bertobat, amin. Saudara, dengan keadaan zaman sekarang ini banyak orang akhirnya ketakutan dan mengklaim Mazmur 91. Bahkan banyak yang catat ayat ini lalu taruh di dompet. Enggak beda seperti mantra atau jimat. Saya mau bilang kepada saudara, jangan jadi Kristen bodoh. Ayat firman Tuhan tidak berlaku bagi semua orang Kristen. Karena banyak orang masuk gereja tapi tidak masuk surga. Tolong catat baik-baik apa yang saya ngomong. Makanya Yesus berkata, bukan semua orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Seorang menelpon saya, Bu Debi, saya baru habis baca kitab Yehezkiel, Bu. Dan saya temui satu kesimpulan saya, apa? Tuhan tidak adil. Lah, maksudmu? Saya kan baca itu, Bu, ya. Di sana tulisannya, kita ini nanti yang Tuhan lihat dari kita ternyata cuma akhir hidup kita, Bu. Jadi yang dari awal itu Tuhan gak perhitungkan. Jadi, Bu, saya pikir-pikir ngapain saya hidup kudus? Mending nanti aja kalau sudah mati saya bertobat. Saya kasih gambar ketawa, saya balas hahaha. Kok Ibu ketawa? Yang pertama kesimpulan saya, kamu belum ketemu dan mengenal Tuhan secara pribadi. Kenapa? Kamu tahu kenapa saya sampai hari ini memilih hidup dalam kekudusan? Bukan karena saya takut masuk neraka, bukan cuma itu. Karena saya mengasihi Tuhan. Dan saya tidak ingin menyakiti hatinya dengan saya hidup di dalam dosa. Karena saya tahu pengorbanan yang Tuhan berikan bagi saya itu luar biasa. Yang kedua, kamu tahu kenapa kamu harus melakukan firman selama hidup di dunia ini? Kenapa kamu harus melakukan kebaikan, kebenaran dan hidup dalam kekudusan? Kenapa? Karena Alkitab berkata orang yang berbahagia di dunia ini adalah orang yang melakukan firman. Sebab engkau berbahagia karena perbuatanmu. Karena apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Kalau engkau memilih hidup dalam dosa silakan. Dan engkau akan dikutuk selama hidupmu di dunia ini. Mau? Oh gitu ya, Bu. Iya. Jadi mengerti sekarang. Anda memilih hidup di dalam dosa, maaf, Tuhan tidak rugi. Catat baik-baik. Kalau engkau pilih hidup dalam dosa, persinahan, perselingkuhan, kepahitan, Tuhan tidak pernah rugi. Sebaliknya, kalau engkau memilih hidup dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan, Tuhan gak untung. Dia tetap Tuhan dengan kemuliaan dan kedaulatannya, tidak ada yang bisa merubah itu. Tapi kenapa kita harus hidup dalam kebenaran dan kekudusan? Supaya engkau berbahagia selama engkau hidup di dunia ini. Supaya engkau tidak hidup di bawah kutuk. Karena engkau tidak mengalami janji Tuhan. Kayak Pak Niko tadi ngomong, engkau minum tapi tidak puas. Engkau makan tapi gak kenyang. Engkau bekerja dapat upah kayak ditaruh di pundi-pundi yang bocor. Amin. Sehingga hidupmu tidak pernah cukup. Lalu engkau hidup cemas tiap hari. Makanya saya bilang, orang banyak mati bukan karena penyakit. Karena ada dua hal di hidup ini yang membuat jantung berpacu dengan cepat. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Saya pernah datang ke satu rumah orang kaya. Lalu dia bilang, Bu, kita di sini ada pintu rahasia loh. Rumah saya ini ada pintu rahasia. Di balik cermin ini, ya kalau saya pencet tombol ini akan kebuka pintu. Tidak ada orang yang tahu karena ini tempat rahasia kita. Kalau ada gempa atau ada maling, kami masuk ke bawah situ. Kenapa? Ruangan di bawah itu didesain anti gempa. Kenapa tempat rahasia disediakan? Untuk menjaga orang yang ada di dalamnya itu aman. Saudara punya tempat rahasia di rumah? Ada brankas? Buat simpan emas, perak, permata? Halo? Kita berharap di tempat rahasia itu gak ada yang tahu kan? Tapi suami istri dilarang main rahasia-rahasiaan. Amin? Bilang amin. Gak ada uang istri, gak ada uang suami. Amin. Uang sama-sama pegang berdua supaya tidak terjadi pertikaian dalam rumah tangga. Suami percayakan istri uangmu karena istri adalah bendahara yang terbaik. Tapi istri, jangan sembarangan pakai uang suami. Amin ibu-ibu. Dari tadi saya menyerang bapak-bapak.
Hari ini saya menyerang ibu-ibu. Jadilah istri yang bijaksana, yang punya hikmat Tuhan. Ya, supaya hati suaminya, Amsal 31 bilang, istri yang cakap itu mahkota suaminya. Dia bangun waktu masih pagi. Ya, dia itu cantik. Hati suaminya percaya kepadanya dan suaminya tidak pernah kehilangan, kekurangan, keuntungan. Nah, saya bertanya kepada Tuhan, orang bagaimana yang berada di tempat rahasianya Tuhan? Roh Kudus memberikan saya pemahaman. Yang pertama, orang ini adalah orang yang hidup di dalam kekudusan dan tidak kompromi dengan dosa. Berapa banyak yang mau masuk di tempat rahasia Tuhan? Ya, yang tidak mau enggak apa-apa. Enggak usah angkat tangan. Kalau engkau mau menjadi orang yang berada di tempat rahasia Tuhan, yang pertama, hidup dalam kekudusan dan jangan kompromi dengan dosa. Saya tadi pagi saksikan di sini, saudara. Saya ketemu satu orang ibu, dia bilang, Bu Debbie, saya harus ketemu ibu. Lalu dia cerita, Bu, saya ini dulu sebelum menikah berat saya 120, saya sebelum menikah berat saya 100 kilo. Sebelum menikah, iya. Tapi luar biasa suami ibu ya, iya makanya luar biasa suami saya, Bu. Dia menerima saya apa adanya. Lalu dia menikahi saya dengan berat badan 100 kilo. Karena dia mencintai saya dengan segenap hati. Terus setelah saya melahirkan, saya punya anak, saya melahirkan. Perempuan itu kalau sudah punya anak hormonnya sudah tidak beraturan. Dia lewat toko beras naik 1 kilo. Lewat rumah makan Padang naik 2 kilo. Apalagi kalau mampir naik 5 kilo. Ya, kan kata orang sekarang itu virus corona itu penangkalnya adalah jahe, kunyit, lengkuas. Dan itu terdapat di rendang. Jadi makan saja rendang, Anda bebas corona. Amin. Nggak usah stres. Lalu saudara, setelah menikah saya punya anak ibu, berat saya bertambah menjadi 120. Saudara bayangkan orang berat 120. Dan dia tingginya cuma seperti saya, saudara, dan itu 120 kilo. Lalu dia bilang gini, saya mau diet, suami saya bilang, enggak usah, kamu cantik begini. Dan aku mencintai kamu apa adanya. Ibu-ibu jangan terlalu percaya kalau suamimu bilang begini ya. Kalau kau sudah gendut 120 kilo lalu suamimu bilang kau cantik. Jangan, coba bercermin pasti kau seperti karung beras. Apalagi kalau pakai daster. Ya, jangan, tetap jaga berat badan kita, amin. Lalu dia bilang, jadi saya itu gak pernah diet, tidak pernah olahraga nge-gym karena suami saya bilang, aku tetap mencintaimu. Lalu Bu, saya dan suami itu tidak pernah ngecek HP. Dia HP-nya dikasih password. Benar yang Ibu Debbie bilang, ciri-ciri suami berselingkuh, satu, HP-nya dipakein password, istrinya enggak tahu. Kedua, ke toilet bawa HP. Ke WC buang air besar bawa HP. Tidur HP ditaruh di bawah bantal. Pas di kepala, Anda bisa mati karena radiasi. Bukan karena virus. Dia bilang itu semua suami saya begitu, Bu. Jadi istri-istri tolong cek. Kata orang begini, ada bapak-bapak bilang sama saya, Bu, untuk menjaga kesehatan suami, jantung suami, menjaga kesehatan jantung suami, cuma satu saja, Bu, jangan sering-sering cek HP-nya. Karena setiap kali istri mengecek HP suami, jantungnya berpacu kencang. Tapi tidak semua laki-laki, ya. Makanya tidak usah di password. Saya sama suami, HP kami passwordnya kita dua-dua tahu, pakai sidik jari saya bisa buka HP-nya, dia buka HP saya pakai sidik jari dia bisa. Jadi nggak ada yang tersembunyi. Jangan beri tempat buat setan di HP-mu. Amin bapak-bapak. Amin ibu-ibu. Apa yang saya bilang ini benar.
Sudah tidak usah dibantah. Supaya tidak terjadi itu perselingkuhan. Lalu dia bilang gini, saya dan suami tipe dari kami menikah saling percaya. Tidak pernah cek-cek HP Bu, dan memang kami saling percaya. Satu kali anak saya yang remaja bilang begini, Mama tuh tahu gak sih HP-nya papa passwordnya berapa? Saya bilang enggak, Mama juga gak pengen tahu karena Mama kan gak, ngapain Mama buka-buka HP papa. Anaknya bilang gini, Ma tak kasih tahu password HP-nya papa, tolong Mama buka. Saudara, anak sekarang itu canggih. Jadi bapak-bapak ndak usah main kucing-kucingan. Anak-anak sekarang canggih, dia bisa buka nomor HP-mu dari laptop, bisa. Dan Tuhan bilang tidak ada satupun yang tersembunyi, yang tidak akan dibuka. Bilang amin. Tidak ada satupun yang tertutup, yang tidak akan disingkapkan. Karena sepintar-pintar tupai melompat, pasti terpeleset juga. Jadi tidak usah coba-coba jadi tupai. Karena engkau tidak sepintar tupai. Pasti kepleset, bahkan jatuh babak belur. Lalu dia itu mulai hatinya deg-degan. Kenapa anaknya bisa bilang begitu? Saudara dengar, kalau anak bilang begitu berarti anaknya sudah tahu. Pasti anaknya udah buka. Malam itu waktu suaminya tidur dan HP di bawah kepala, di bawah bantal. Istrinya pelan-pelan masukin tangannya. Ya, lalu ndak apa-apa, ndak dosa ibu-ibu kalau engkau mengecek suamimu, ndak dosa. Alkitab bilang, suami istri itu satu tubuh. Hai suami, tubuhmu bukan milikmu sendiri tapi milik istrimu. Hai istri, tubuhmu bukan milikmu sendiri tapi milik suamimu. Jadi camkan itu, termasuk uang-uangnya. Kita jadi satu semua, amin. Lalu dia pelan-pelan ngambil saudara. Dia bilang, saya buka sesuai password yang anak saya kasih ibu. Dan saya syok ibu, kenapa? Ternyata saya buka, dia dengan perempuan itu sudah mau ngurus menikah. Dan itu perempuan sudah dibeliin rumah. Dan suami saya satu punya KTP yang tulisannya status belum menikah. Sepintar-pintar tupai melompat, pasti kepleset. Nggak usah tambah-tambahin penyakit jantung bapak-bapak. Orang hidup dalam perselingkuhan sembunyi dosa itu deg-degan terus. Lalu dia bilang, saya tunggu dia bangun Bu. Sabar banget ibu tunggu dia bangun. Kalau saya siram air. Jangan ditiru, ini adegan berbahaya. Lalu saya tunggu dia bangun Bu, waktu dia bangun. Saya tanya sama dia, "Pak, apa ini? Selama ini kamu bilang, kamu cinta sama saya apa adanya. Ternyata kamu mau menikah sama perempuan lain, malah kamu beliin rumah." Dan suami saya menjawab dengan satu kalimat yang cukup membuat saya down dan tidak bersuara lagi. Ibu tahu apa yang suami saya ngomong dari mulutnya? Iya, kenapa? Lu ngaca ya, lu pikir ada laki-laki mau sama kayak lu begitu karung beras? Saudara, dan itu merobek jiwanya. Manusia itu punya jiwa, di dalam jiwa terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan ketika jiwa ini tertekan, jiwa kita memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, entah itu dosa ataupun kebaikan. Kenapa engkau harus banyak dengar firman Tuhan? Supaya jiwamu diisi oleh firman, dikendalikan oleh firman, dan engkau melakukan kebenaran. Ibu ini, dia bilang, jiwa saya hancur remuk tertekan ibu. Karena suami saya bilang, mana ada laki-laki yang mau sama lu. Dan akhirnya Bu, saya pergi ke gym. Saya nge-gym setiap hari 7 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang.
Waktu saya ketemu dia, saudara tahu berat badannya berapa? 60 kilo. Nggak ada apa-apanya Huges. 120 jadi 60, turun 60 kilo. Jadi waktu pertama kali saya ketemu dia cerita, Bu, saya ini dulu berat badannya 120 loh. Terus saya, hah? Ibu sekarang berapa? 60. Hah, ibu turun 60 kilo. Ibu bagi dong Bu resepnya. Saya cuma mau turun dikit, susah banget Bu. Rahasianya apa? Dia jawab sama saya, suruh suami ibu selingkuh. Tolak dalam nama Yesus. Ya, jangan, saya bilang. Lalu saudara, dia nge-gym tiap hari. Jiwa yang sakit itu menggerakkan seluruh tubuhnya. Makanya engkau perlu penuhi hatimu dengan firman. Supaya firman yang menggerakkan tubuhmu melakukan kehendak Bapa. Firman itu menggerakkan kita untuk hidup dalam kekudusan. Dia digerakkan oleh keinginan jiwanya. Suaminya kata-katanya terngiang, lu ngajak mana ada laki-laki mau sama lu gitu, udah kayak karung beras. Waktu turun badan saudara, dia bilang, dan saya berselingkuh dengan beberapa pria. Hanya untuk membuktikan ada laki-laki yang mau sama saya. Ngeri gak? Orang yang seperti ini tidak berada di tempat rahasianya Tuhan, tapi berada di tempat rahasianya setan. Dua aja pilih. Yang kayak begini mengalami Mazmur 91? Kagak. Ke gereja dia tiap minggu? Iya. Makanya tolong pendeta, kalau suruh jemaat hafalkan pasal Mazmur 91, kasih tahu syaratnya apa. Supaya jemaat itu jangan sembarangan perkatakan Mazmur itu menghafal di luar kepala. Waktu mau selingkuh, Mazmur 91. Mau pergi ke diskotik dugem, Mazmur 91. Mau main judi, Mazmur 91. Malaikat bilang, pret. Jangan mimpi, kenapa? Firman itu bukan sesuatu yang murahan. Kalau engkau tidak hidup dalam kebenaran, engkau tidak mungkin bisa mengalami janji-janji Tuhan. Amin. Lalu saudara, dia melakukan dosa. Tiba-tiba dia bilang, ibu, kayak suaminya BCL yang tanpa tanda-tanda. Malam masih beraktivitas, pulang tidur, ditemukan paginya meninggal. Saya tidur malam itu tanpa tanda-tanda, semua baik. Saya bangun pagi, mata saya buta. Kenapa kita nggak boleh sombong dalam hidup ini? Orang yang sombong bukan orang yang pamer harta. Orang yang sombong, orang yang terus hidup di luar kehendak Bapa. Bangga dengan dosa-dosanya. Seorang istri telepon saya, Bu, suami saya berselingkuh. Lalu saya tanya sama dia ngaku, Bu. Saya bilang, kamu pilih saya atau perempuan itu? Dia jawab, dua-dua. Lalu saya bilang, saya nggak mau kamu madu saya. Enggak, kamu harus pilih salah satu. Suaminya jawab, kamu pikir gampang bagi saya melupakan dia? Lalu istrinya bilang, lah terus kamu mau nggak mau, tapi beri aku waktu. Istrinya bilang, sampai kapan waktu yang harus aku beri sama kamu? Suaminya jawab, tunggu waktu Tuhan. Haleluya ya. Ini sih saudara, bukan hidup di luar kebenaran, tapi bikin kebenaran baru. Yang sesuai dirinya sendiri. Saudara, lalu istrinya bilang sama dia, tapi kamu harus memilih. Iya, saya besok mau ke Jakarta ketemu perempuan itu. Istrinya bilang, semalaman saya tidak bisa tidur ibu, saya nangis. Suami saya bilang gini, kamu tuh ya pikiran positif saja. Ada orang mau ketemu selingkuhannya, istrinya suruh pikir positif. Yang dia lakukan negatif, tapi istri suruh pikir, gila ini orang. Lalu dia bilang sama istrinya, dosa saya lu gak usah urusin, itu urusan saya. Saya bilang, aduh sombong sekali ya, ada orang kayak begini nih masih
Aduh ya, saya sudah tidak mengerti suami. Kalau istrimu tegur dan menasihati kamu, itu suara Tuhan. Amin. Dia bilang, tanpa tanda-tanda saya bangun pagi, mata saya buta. Lalu saya ke dokter, dokter bilang ibu harus mengalami pengobatan dan terapi. Salah satu pengobatannya ibu tahu nggak? Saya harus disuntik di kornea mata, di biji mata itu disuntik. Dan dia bilang itu sakitnya minta ampun Bu ya, iyalah mata kita keculek aja sakit. Lalu saudara, dia bilang saya ibu disuntik beberapa kali. Waktu ditusuk, dimasukin obat di dalam biji mata saya itu sakitnya minta ampun. Sampai ke otak syaraf-syaraf itu sakit. Tapi kakak saya bilang begini, kamu tahu kenapa Tuhan izinkan kamu begini? Itu teguran supaya kamu bertobat. Lalu dia tanya, oke, kalau saya mau bertobat, saya mulai dari mana untuk saya bisa bertobat? Kakaknya dengan santainya cuma ngomong, kamu dengerin tuh khotbah-khotbah di YouTube. Lalu dia bilang, saya pulang Bu, saya mulai buka YouTube. Akhirnya dia bisa lihat saudara, akhirnya dia sembuh. Jadi saudara, jangan saudara bilang saudara tidak bisa melakukan apa-apa untuk kerajaan Allah. Engkau bisa share khotbah-khotbah yang engkau dapat dari YouTube yang kira-kira membangun, share ke keluargamu. Lalu saudara, dia bilang saya dengar khotbah ibu, saya mau bertobat ibu. Saya mau pengakuan, iya Bu benar ibu bilang. Saya kan bilang, kalau mau lepas dari dosa perselingkuhan, blokir nomor HP-nya. Sudah Bu, tapi dia pakai nomor lain. Jadi ibu masih terpengaruh kalau dia kirim pakai nomor lain? Iya, kadang masih terpengaruh, bahkan saya tunggu, ada nggak dia kirim hari ini? Bangsa Israel ketika mau keluar dari Mesir perbudakan menuju tanah perjanjian, iblis tidak pernah rela. Pasukan Fir'aun mengejar mereka. Waktu engkau mau keluar dari ikatan dosa, setan tidak pernah rela. Karena itu engkau perlu berseru kepada Tuhan. Datang kepada hamba Tuhan yang benar. Lalu dia bilang, Bu, apa yang harus saya lakukan? Memang jujur saya masih tunggu-tunggu ada WA atau SMS dari nomor lain yang itu dari dia. Kalau begitu berarti ibu belum kuat dalam daging. Yang kedua jalan keluarnya apa? Ganti nomor HP. Tutup Facebook untuk sementara. Itu namanya ibu niat. Jangan cuma mau, tapi niat. Amin. Lalu dia berusaha keras. Saya sudah mendengar banyak kesaksian saudara, orang-orang yang akhirnya hidupnya bisa berpindah dari tempat rahasianya setan ke tempat rahasianya Tuhan. Orang yang berada di tempat rahasianya Tuhan, orang yang sedang berjalan menggenapi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Lalu akhirnya ibu itu bilang, saya mulai bertumbuh dalam iman Bu. Lalu akhirnya saya mengaku kepada suami saya bahwa saya berselingkuh. Puji Tuhan suami saya mengampuni saya. Dan sekarang rumah tangga kami dipulihkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini saya mau bilang, kalau suamimu pernah berselingkuh atau istrimu pernah berselingkuh, lupakanlah itu sudah terjadi.